الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد المشفع في الحشر وعلى آله وأصحابه ومن بملاته أشهد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم الطعام وحرم عليكم فيه الصيام وهو يوم تسبيح وتحميد وتحليل وتعظيم وتحجيب. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sembahlah Allah
Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kami miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puji syukur marilah sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah pada pagi yang cerah ini masih memberikan kita kesehatan, kekuatan sekaligus kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di halaman Masjid Besar Jeram, Kabupaten Nagan Raya, dalam rangka mengikuti rangkaian ibadah salat Idul Fitri sebagai ungkapan rasa syukur yang sangat mendalam atas keberhasilan perjuangan yang telah kita laksanakan menyelesaikan ibadah Ramadan, menunaikan ibadah puasa sebulan penuh, dan segala macam rangkaian ibadah yang telah kita tuntaskan. Hari ini adalah ungkapan kegembiraan dan kebahagiaan yang luar biasa kita rasakan. Patut dan wajar kita menyampaikan ucapan Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memberikan segalanya kepada kita semua. Berikutnya salawat beriring salam dengan tidak bosan-bosannya kita sanjungkan ke pangkuan junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Dengan perjuangannya, dengan perjuangan Rasulullah dan para sahabat, alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengenal Allah. Kita mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, mana yang semestinya kita kerjakan dan mana yang seharusnya kita tinggalkan. Ini semua tidak terlepas dari petunjuk dan bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari seperti ini, suasana hati manusia ada yang diliputi rasa senang, ada sebahagian besar merasakan kesedihan. Mereka-mereka yang merasa senang disebabkan atas kemenangan. Mereka merasakan kemenangan atas perjuangan melawan hawa nafsu lewat ibadah puasa yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Kita merasa begitu banyak amal ibadah yang sudah kita kerjakan, baik itu ibadah puasa di siang hari maupun qiyamul lail, salat-salat sunat yang kita kerjakan pada malam hari. Semuanya kita kerjakan tulus ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita telah berhasil melakukan itu, dan kita telah melewati masa-masa di mana pada bulan Ramadan kita dilarang untuk makan dan minum, untuk tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang mengandung fitnah, kalimat-kalimat yang laga, yang tidak membawa manfaat dan hikmah kepada kemaslahatan umat. Itu semua kita telah lewati, dan hari ini kita ungkapkan rasa syukur itu atas kemenangan perjuangan kita. Dan kita harus ingat sidang jamaah, sesungguhnya perjuangan yang besar bukanlah perjuangan dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu hanyalah bahagian, ajang latihan kita, momentum pelatihan, momentum pembinaan dan bimbingan. Perjuangan sesungguhnya adalah perjuangan hidup 11 bulan yang akan datang.
Ini hanyalah bahagian latihannya saja. Hakikat perjuangan sesungguhnya adalah perjuangan hidup 11 bulan yang akan datang. Kita mulai hari ini. Apakah hari-hari yang akan datang mampu kita lewati laksana kita berada di bulan suci Ramadan? Ada sebahagian yang lain yang sedih. Mereka sedih. Bahkan tidak sedikit mereka yang menangis. Manakala takbir pertama dikumandangkan semalam ba'da maghrib. Mereka menuturkan air mata, meneteskan air mata, karena mereka harus berpisah dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmah, berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersedih, mereka sangat sedih manakala Ramadan akan berpisah dengannya. Karena begitu banyak keistimewaan dan keagungan yang dikandung Ramadan, mereka bersedih manakala Ramadan akan meninggalkannya. Karena sesungguhnya perpisahan yang sangat mengharukan adalah perpisahan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita dihantarkan secara perlahan menuju titik fitrah penciptaan manusia. Kita dihantarkan oleh bulan Ramadan menuju manusia-manusia yang benar-benar menjadi manusia. Manusia yang bersih hatinya. Tidak ada noda dan dosa. Senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat yang mengandung hikmah. Menyejukkan hati setiap manusia. Itu semua kita lakukan di bulan suci Ramadan. Hari ini kita kembali akan digoda oleh syaitan laknatillah. Mereka sedih, mereka merasa kepergian Ramadan telah membuat mereka tidak lagi bisa sebagaimana yang dirasakan pada saat-saat bulan Ramadan kemarin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannu an takuna sanata kullaha Ramadan." Rasulullah bersabda, andaikan umatku tahu apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, begitu banyak hikmah yang ada di sana, maka sungguh mereka akan berharap kepada Allah sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apa hendak dikata, kini Ramadan perlahan mulai menjauh dari kita. Semoga kepergian Ramadan yang suci ini tidak diikuti dengan menghilangnya nilai-nilai kebajikan yang telah kita tanam dan kita usahakan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Ramadan telah mengajarkan kita bagaimana indahnya berbuat baik dan berkata jujur, menghilangkan amarah dan menghiasi jiwa dengan kesabaran. Kita tidak ingin kepergian Ramadan justru membuat kita kembali kepada hari-hari yang kita lewati dulu, hari-hari yang gelap, hari-hari yang berlumuran dosa. Kita tidak mau kita kembali jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita tidak ingin termasuk orang-orang yang disinyalir oleh Rasulullah dalam sebuah hadis beliau, kam min sha'imin laysa lahu min shiyamihi ila al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang-orang yang menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, namun mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu, melainkan rasa lapar dan dahaga saja. Kalau ini yang terjadi sidang jamaah, itu artinya Ramadan yang kita jalani selama 1 bulan penuh belum mampu menghantarkan kita menuju titik fitrah penciptaan manusia, yaitu suci, bersih, tidak ada noda, tidak ada dosa, tidak ada kekejaman, tidak ada kesombongan di hati setiap manusia pada saat manusia dilahirkan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah
Setiap manusia yang dilahirkan dari perut ibunya itu berada dalam keadaan fitrah, suci, tidak ada dosa, tidak membawa apa-apa, tidak ada. Setiap manusia pun yang lahir langsung dia menjadi sombong, dia berlaku kasar, dia kejam terhadap sesama. Tidak ada, walaupun dia lahir dari kalangan pejabat, walaupun dia lahir dari kalangan birokrat, tetap setiap manusia yang lahir dalam keadaan fitrah, suci hatinya, bersih jiwanya, dan itulah yang diharapkan lewat pelaksanaan ibadah Ramadan. Kembali kita kepada fitrah, kesucian penciptaan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang kita kerjakan selama sebulan penuh pada hakikatnya adalah untuk mensucikan jiwa dan pembersihan hati sanubari kita. Apalah artinya hari ini kita semua berkumpul di lapangan terbuka ini, di depan masjid besar Kota Jeram, Kabupaten Nagan Raya, dengan wajah yang tampan dan cantik, wajah berseri-seri, dengan pakaian yang bagus, pakaian yang cantik, pakaian yang baru dan mahal harganya, mobil mewah dan antik yang kita miliki, uang melimpah ruah. Apa artinya semua yang kita miliki itu kalau pada hari ini kita masih ada dendam di dalam hati, masih ada kebencian di dalam hati, masih ada sifat iri, dengki dan khianat, apalagi menebar fitnah? Apa artinya wajah yang berseri yang kita perlihatkan pada hari ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita belum mampu membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kata Rasul, inna kullu jasadin mudghatun, fa idza saluhat saluhat jasadu kulluh, fa idza fasadat fasadat jasadu kulluh, ala wa hiya qalbuh. Sesungguhnya pada setiap jasad manusia di sana terdapat segumpal darah, segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apabila segumpal daging itu jahat, maka jahatlah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, ala wahya qalbu. Daging itu adalah hati yang ada di dalam sanubari umat manusia. Hati harus kita pelihara. Hati harus senantiasa kita jaga kesuciannya. Jangan sampai hati kotor, karena pada hati-hati yang kotor tidak akan pernah masuk kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hati-hati yang kotor tidak akan pernah mau memikirkan kemaslahatan umat. Mereka hanya mau mementingkan diri sendiri. Mereka tidak mau memperdulikan sesama. Apa yang dia pikirkan, apa yang terbesit di dalam pikirannya, itulah yang terbaik. Walaupun terkadang orang lain harus menerima akibat dari sikap dan perbuatannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pelaksanaan ibadah puasa juga ini secara perlahan ingin menghantarkan manusia menjadi orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang senantiasa ikhlas hatinya, baik dalam ibadah maupun bermuamalah sesama manusia. Kita tidak ingin amal ibadah yang sudah banyak kita kumpulkan itu akan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita beranggapan, jangan pernah kita membanggakan diri dengan amalan yang sudah kita kumpulkan. Karena Rasulullah dari hadis Aisyah pernah bersabda, yang makhluknya lebih kurang, perbaikilah dirimu, ucapkanlah kebajikan, sebarkan kabar gembira.
ketahuilah sesungguhnya amal ibadahmu tidak pernah mampu menghantarkanmu masuk ke dalam surganya Allah, kecuali atas izin dan rahmat Allah. Mendengar kalimat itu, para sahabat bertanya, termasuk amal engkau ya Rasulullah? Naam, benar, termasuk amal ibadahku. Andaikan rahmat dan ridha Allah tidak Allah berikan kepadaku, maka sungguh amal ibadahku tidak akan pernah mampu menghantarkanku masuk ke dalam surganya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kita cari adalah ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, maka semua urusan akan dimudahkan. Apapun yang menjadi cita-cita dan impian akan tersampaikan. Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya. Maka yang kita cari semata-mata ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah. Ada seorang pemuda, dia ingin sekali membeli sebuah sepeda baru. Namun dia tidak mempunyai uang yang cukup. Dia hanya mengantongi uang 200.000 rupiah. Lalu dia datang ke sebuah toko penjual sepeda. Sampai di sana apa yang terjadi sidang jamaah. Begitu dia datang, dia melihat begitu banyak sepeda yang dipajangkan. Sekaligus ada harga yang ditempelkan. Melihat harga yang tertera pada sepeda itu, dia merasa sedih. Karena harga sepeda yang paling murah yang ditempelkan itu adalah 600.000 rupiah. Kita tidak sebutkan berapa yang paling tinggi. Yang paling murah adalah 600.000 rupiah. Sementara si pemuda itu hanya membawa uang 200.000 rupiah. Dengan perasaan sedih, dia ingin berbalik, ingin pulang. Namun sebelum dia menggerakkan langkahnya, tiba-tiba sang pemilik toko menegurnya. Wahai anak muda, apa gerangan yang engkau hendak cari? Mau membeli apa, wahai anak muda? Katakan. Lalu si pemuda mengatakan dengan sejujurnya, sesungguhnya aku datang dari rumah hendak membeli sebuah sepeda. Ingin sekali aku memiliki sepeda. Tapi melihat harga yang tertera, ternyata uang yang saya kantongi tidak cukup untuk membayar harga yang paling murah sepeda yang Bapak jual. Dia pun balik kanan. Kembali sebelum dia balik kanan, si pemilik toko menatap sang wajah pemuda itu. Dalam hati sang pemilik toko melihat seolah-olah wajah pemuda ini adalah wajah yang dulu pernah dia lihat. Adalah wajah yang pernah dia kenal. Karena pada suatu ketika, di malam yang gelap gulita, si pemilik toko ini pernah terjadi kecelakaan lalu lintas. Pemilik toko mendapat musibah di tengah malam yang sunyi. Kecelakaan lalu lintas membuat dia tidak sadarkan diri pada malam itu. Dengan pertolongan Allah, si pemuda lewat dan melihat sang pemilik toko pada saat itu. Lalu dia mengambil, mengangkat dan menyelamatkannya, membawanya ke rumah sakit, dan sehatlah si pemilik toko itu. Melihat wajah yang sudah lama dicari-cari, yang tidak pernah ketemu sekian lama, lalu dia merasa bahwa orang ini pernah berbuat sesuatu kepadaku, dan dengan pertolongannya, alhamdulillah hari ini saya bisa menghirup udara segar. Saya masih bisa berniaga melakukan jualan seperti ini. Lalu dia mengatakan, wahai pemuda yang baik hati, jangan pernah pikirkan uang yang engkau kantongi. Berapapun uang yang engkau kantongi tidak menjadi persoalan. Hari ini saya katakan kepadamu, silakan kamu ambil sepeda mana saja yang kamu suka. Mau yang mahal, mau yang modelnya bagus, silakan. Warna merah, warna hijau, silakan kamu ambil. Saya berikan kepadamu secara cuma-cuma. Gratis. Uang 200.000 itu silakan kamu kantongi lagi. Silakan kamu bawa pulang. Kamu manfaatkan untuk keluargamu.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang manusia, si pemilik toko, manakala hatinya adalah ridha, hatinya adalah ikhlas, dia mampu memberikan sebuah sepeda yang mahal harganya kepada seorang miskin yang tidak punya apa-apa. Karena keridhaan, karena kerelaan hatinya, si pemuda mendapatkan sebuah sepeda yang tidak pernah terfikirkan olehnya bisa dibawa pulang ke rumah. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Kecil bagi Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Gampang bagi Allah melepaskan kita dari siksaan api neraka. Selama kita dapat ridha Allah, kita memperoleh rahmat dari Allah, maka kecil segala-galanya. Allah Maha Kuasa. Kita harus yakin dan percaya itu. Tanamkan di dalam hati kita akidah yang mantap, kokoh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah yang kami sembah, dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tidak ada yang lain, semuanya makhluk, hanya Allah sebagai pencipta, khalik manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau demikian, apakah amal tidak perlu? Wajib hukumnya kita beramal. Anak muda tadi mustahil bisa mendapatkan sepeda kalau dia tidak pernah melakukan sesuatu. Dia bisa mendapatkan sebuah sepeda baru lantaran dia pernah melakukan sesuatu kebajikan, menolong si pemilik toko di kegelapan malam, menyelamatkannya dari sebuah kecelakaan, maka dia peroleh keridhaan itu. Dan amal kebajikan itu adalah asbab untuk mendatangkan rahmat dan ridha Allah. Maka tidak mungkin seseorang akan mendapatkan ridha dan rahmat Allah kalau dia tidak melakukan amal kebajikan kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita merayakan hari kemenangan Idul Fitri. Momentum Idul Fitri ini kita harapkan benar-benar momentum perubahan dalam kehidupan kita, baik kehidupan secara pribadi maupun kehidupan secara sosial. Kita tidak ingin perayaan Idul Fitri ini tidak berbekas dan tidak berkesan apa-apa dalam kehidupan kita. Kita tidak mau termasuk seperti yang disebutkan oleh seorang penyair, itu Syaukhideh. Kata beliau, "Laisal 'id bilibas jadid, walakinnal 'id bi ta'atil yazid." Bukanlah hari raya bagi mereka-mereka yang menggunakan pakaian yang baru, tetapi yang dikatakan hari raya Idul Fitri itu adalah mereka-mereka yang ketaatannya meningkat setelah Ramadan. Kita tidak mau termasuk orang-orang yang disebutkan dalam syariat tersebut. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita introspeksi diri, mari kita jaga hati kita. Selama ini kita sudah berkata jujur, kita sudah berbuat baik, tidak menzalimi orang, tidak mengambil hak-hak orang. Kita senantiasa datang ke masjid. Mari setelah Ramadan, jangan pernah kita tinggalkan lagi masjid. Masjid adalah rumah Allah. 1 bulan penuh kita setiap saat datang. Di subuh hari kita datang ke masjid. Siang hari kita ke masjid. Asar, maghrib, isya kita ke masjid. Bahkan ada yang sampai larut malam iktikaf di masjid. Mari kebiasaan baik ini kita pertahankan. Jangan sampai kepergian Ramadan justru menghilangkan kebaikan-kebaikan dan akan bersamaan hilang dengan seluruh kebaikan yang pernah kita perbuat. Kita tidak mau kebiasaan kita membaca Al-Quran berakhir sejak hari ini. Kita tidak mau sedekah yang selama ini senantiasa kita berikan juga berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan. Kita ingin seluruh kebaikan yang pernah kita buat akan terus kita lanjutkan dan kita pertahankan di masa-masa yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya,
momentum Ramadan kita telah dibebaskan oleh Allah dari dosa-dosa. Dosa-dosa yang pernah kita kerjakan sudah mendapat ampunan dari Allah. Dan insya Allah, Allah akan membebaskan kita dari siksaan api neraka. Tapi dosa-dosa yang pernah kita kerjakan terhadap sesama, belum Allah ampuni, belum Allah maafkan sebelum kita memohon maaf kepada manusia. Mungkin dulu pernah kita mengatakan orang lain dengan perkataan yang tidak baik. Dulu pernah kita memfitnah. Dulu pernah kita menghibah, namimah dan segala macamnya. Apalagi beberapa saat yang lalu kita baru saja menyelesaikan sebuah pesta demokrasi. Ada pilkada di sana, ada kelompok-kelompok, ada kelompok yang mendukung A, ada kelompok yang mendukung B. Mungkin dalam sikap dan perilaku kita, demi suksesnya perjuangan kelompok tersebut, mungkin pernah kalimat menjelekkan kelompok lain, pernah kita mengadu domba, pernah memfitnah, pernah mengatakan keaiban-keaiban orang lain. Maka Allah tidak ampuni itu sebelum kita saling memaafkan. Inilah momentum Ramadan. Hilangkan semua perbedaan. Walaupun berasal dari kelompok yang berbeda, walaupun kita berasal dari pendukung yang tidak sama, hari ini semua itu sudah selesai. Semua itu sudah tuntas. Mari sama-sama kita bahu-membahu membangun daerah ini. Samakan pikiran kita, samakan gerak langkah kita. Semata-mata kita pikirkan kemajuan daerah yang kita cintai, yaitu Nagan Raya tercinta. Hilangkan semua perbedaan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada satu hal yang ingin kami tegaskan. Ada kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lihat dan kita tontonkan. Manakala hari raya tiba, selesai sholat Idul Fitri, kita semua saling bermaaf-maafan. Kita saling mengunjungi. Namun pertanyaannya, siapakah orang yang pertama yang pantas dan layak dikunjungi untuk pertama kali? Apakah pejabat, bos kita? Tidak, sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Orang yang pantas, yang layak untuk pertama kali dikunjungi, kita datangi, mohon maaf, mohon ampun kepadanya, adalah kedua ibu bapak kita. Mereka telah melahirkan kita, mereka telah membesarkan kita. Maka mereka lah orang yang pertama, yang layak dan pantas untuk kita datangi pertama kali. Kita mohon maaf kepada mereka, kita sungkem kepada mereka atas jasa-jasa yang telah mereka berikan. Ketahuilah sidang jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada seorang manusia pun di atas bumi ini yang rela mati untuk ibunya. Untuk tahan badan demi bosnya ada, tapi yang rela mati demi ibu tidak ada seorang manusia pun di bumi ini yang rela dan mau. Tapi ibu adalah satu-satunya manusia di muka bumi Allah yang rela dan ikhlas mati demi melahirkan anaknya. Kenapa kita harus menyia-nyiakan mereka? Kenapa kita tidak memberikan perhatian yang lebih kepada mereka? Hadirin yang dimuliakan Allah, belum terlambat. Oleh karenanya, mari, jika orang tua kita masih ada, berikanlah kasih sayang dan perhatian yang lebih dari yang pernah kita berikan selama ini. Mereka sudah cukup banyak memberikan pengorbanan kepada kita. Sakit sekali sang ibu melahirkan kita, susah payah, nyawa dipertaruhkan demi lahirnya sang bayi tercinta. Andaikan ada dua pilihan, apakah ibu harus diselamatkan atau anak harus meninggal, si ibu dengan lantang mengatakan, selamatkan anakku, biar aku yang meninggal. Keikhlasan sang ibu tiada taranya.
Kasih sayang ibu tiada duanya di dunia ini. Mari bagi kita yang masih punya kedua orang tua, yang masih ibu, yang masih punya ibu, yang barangkali usianya sudah lanjut, yang usianya sudah tua, mari kita berikan perhatian dan kasih sayang yang lebih dari yang selama ini pernah kita berikan. Namun jika kedua orang tua kita telah tiada, ingatlah kasih sayang dan cintanya yang tulus yang pernah kita terima dan diberikan tanpa syarat. Mereka ikhlas memberikan semuanya itu kepada kita. Dan hari ini kita sudah menjadi manusia seperti ini. Ada kita yang status sosialnya sebagai pejabat, ada yang masih sebagai rakyat biasa, ada yang sudah menjadi orang kaya, ada yang masih miskin papa. Itu semua tidak menjadi persoalan. Kita bisa hidup, kita bisa lahir ke dunia ini karena perjuangan seorang ibu. Sekali lagi, kami bermohon, mari sama-sama setelah ini nanti yang dekat rumahnya, kunjungi dulu kedua orang tua. Mohon maaf dulu kepada kedua orang tua, minta ampun kepada Allah. Setelah itu baru berkunjung kepada saudara-saudara yang lain. Mau ke rumah pejabat silakan, mau ke rumah atasan silakan. Tapi ingat, orang yang pantas dan layak dikunjungi pertama adalah kedua orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, mungkin pada saat-saat kemarin silaturahmi kita sedikit terganggu, silaturahmi kita mungkin sudah terputus. Inilah momentum kita rajut kembali tali persaudaraan kita. Rasulullah dalam sebuah hadis qudsinya pernah mengatakan, sambunglah silaturahmi dengan orang yang dulu pernah memutuskan tali silaturahmi denganmu. Berikanlah sesuatu kepada mereka yang dulu pernah menolak permintaanmu. Dan berikan permohonan maaf kepada orang yang dulu pernah menzalimimu. Pesan Rasulullah ini disampaikan kepada kita untuk dapat kita pegang. Walaupun orang lain berbuat jahat, berbuat zalim kepada kita, bukakan pintu maaf kepada mereka. Berikan kemaafan kepada orang yang dulu pernah menzalimi kita. Sambunglah tali silaturahmi dengan orang yang dulu pernah memutuskan tali silaturahmi dengan kita. Mungkin ada orang yang dulu kita ajak bergabung dengan kita, dia tidak mau, tetap harus berikan sesuatu kepada mereka, walaupun mereka menolak permintaan kita. Dulu mereka pernah kita ajak bersama-sama kita melakukan sesuatu, mereka menolak permintaan kita. Jangan ingat penolakan itu, tapi berikan yang terbaik kepada mereka. Berikan sesuatu yang terbaik kepada mereka, walaupun dulu kita pernah menerima tolakan dari permintaan kita itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan, mengingat suasana ini sudah terlalu panas. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada kita seluruhnya, terutama kepada diri kami sebagai bahan introspeksi diri, juga kepada sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Wahai Allah, kami mengakui bahwa sepanjang hidup ini kami telah mendolimi diri kami. Sekiranya Engkau tidak ampuni ya Allah, sekiranya Engkau tidak limpahi rahmat, pasti diri kami akan dalam keadaan binasa. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun jalan hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sehitam apapun lembaran hidup yang pernah kami lalui. Wahai Allah yang maha tahu segala yang tersembunyi, ampuni ya Allah semesta apapun maksiat, aib-aib yang kami tutup-tutupi dan kami sembunyikan selama ini. Engkau maha tahu dosa yang terang-terangan dan yang tersembunyi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah yang maha tahu keadaan ibu dan bapak kami, Engkau takdirkan kami menjadi keturunannya. Hamba mohon, kami mohon kepadamu ya Allah, sayangi, ampuni dosa kedua ibu bapak kami, berkahi sisa umurnya ya Allah, jadikan mereka orang yang selalu dekat denganmu, jadikan penghujung hayatnya husnul khotimah, lapangkan kuburnya, ringankan hisab, jadikan keduanya ahli surgamu. Mudah bagimu ya Allah menyelamatkan ibu bapak kami, beri hidayah bagi yang belum mendapatkannya. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, golongkan kami anak yang tahu balas budi. Ya Rabb, ampuni dosa guru-guru kami, para ulama, hamba-hamba yang menjadi jalan hidayah, taufik dan ilmu bagi kami. Muliakan keluarga dan keturunannya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang benar-benar mencintai-Mu di atas segala-galanya. Jangan membiarkan hati keluarga kami tercuri oleh dunia ini ya Allah. Titipkan kepada kami keturunan yang lebih baik, yang teguh imannya, mulia akhlaknya, terpelihara dari aib, dosa dan kemaksiatan. Lindungi keluarga kami dari kejahatan makhluk-Mu ya Allah, dari kedurhakaan. Rabb, hanya Engkau-lah yang maha tahu sisa umur kami. Jadikan hari-hari yang tersisa ini benar-benar cinta dan yakin kepadamu. Penuhi hati kami oleh-Mu ya Allah. Jangan biarkan ada apapun yang dapat memalingkan hati kami dari-Mu. Titipkan kepada kami dunia yang halal, yang berkah, yang membuat hidup kami dekat dengan-Mu, bermanfaat bagi hamba-hamba-Mu. Ya Allah, jangan biarkan hati ini bersandar, bergantung pada siapapun selain hanya padamu. Putuskan harapan kami dari siapapun, apapun, melainkan hanya padamu. Cabut rasa takut, gentar kami ya Allah selain takut jauh dari-Mu. Wahai Allah yang maha agung, Engkau-lah yang menggenggam hati kami. Jadikan kening ini selalu nikmat bersujud padamu. Jadikan lisan ini selalu basah menyebut nama-Mu. Jadikan hati kami, hati yang penuh cinta padamu. Karuniakan kepada kami hati yang selalu rindu ingin berjumpa dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu, pemimpin yang tidak silau oleh dunia ini, pemimpin yang Engkau cintai dan mencintai umat serta dicintai umat. Ya Allah, berikan juga kepada kami para pemimpin kami petunjuk yang nyata, ketajaman mata hati, kesabaran yang membaja,
kerendahan hati, keikhlasan dan rasa syukur yang tinggi dalam mengabdi, berkarya sehingga masing-masing kami dapat menunaikan peran dan tanggung jawab dengan baik kepadamu ya Allah ke arah yang benar. Allahumma ya Allah, jikalau suatu saat nanti ajal kami datang, cabutlah nyawa kami dalam keadaan kau ampuni segala dosa. Bersihkan dari apapun yang haram dari diri ini. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khotimah. Wa na'udzubika min su'ul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah wa la dzikrullah akbar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.